adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk menunjang keberhasilan tridharma perguruan tinggi, pemerintah maupun pihak swasta mengeluarkan cukup banyak anggaran untuk hal tersebut. Namun tidak sedikit oknum yang merugikan. Kewajiban membuat bukti fisik berupa nota riwayat pembayaran menjadi salah satu cara mereka untuk mengambil keuntungan, seperti dengan memanipulasi barang atau jasa yang tidak ada dan mengembungkan anggaran pembayaran. Ketika seorang dosen yang menjadi pilar moral dan agen integritas yang melakukan hal tersebut, itu tidak hanya merusak citranya sebagai seorang pendidik, tetapi juga merugikan negara dan juga merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Berdasarkan latar belakang, rumus masalah yang terdapat diangkat adalah bagaimana kronologi dan modus operandi oknum dosen dalam memasukkan nota keuangan serta apa dampak hukum dan moral yang ditimbulkan terhadap institusi perguruan tinggi. Selanjutnya, deskripsi kasus. A. Pihak yang terlibat aktor utama atau oknum dosen bertindak selaku ketua pelaksanaan penelitian komitmen di internal jurusan atau fakultas yang memegang kendali anggaran. Pihak penyediaan barang atau jasa, vendor, mitra, pemilik toko pencetakan atau catering yang baik secara sadar bekerja sama dengan imbalan, sadar maupun namanya dicatat tanpa izin, memasukkan cap dan tanda tangan pada nota kosong. Tim administrasi keuangan kampus pihak yang meloloskan verifikasi berkas karena keuangannya pengawasan lapangan kampus dan pemberi dana pihak yang dirugikan secara material dan imaterial. Dampak yang ditimbulkan kerugian finansial. Lalu ada alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan mutu, misalnya alat laboratorium, buku, atau kompensasi responden, malah beralih menjadi keuntungan pribadi oknum. Lalu ada penurunan mutu akademik. Hasil penelitian menjadi tidak valid atau dipertanyakan kualitasnya karena proses pengadaannya didasarkan pada kebohongan administrasi. Lalu ada kerusakan reputasi lembaga. Jika kasus ini mencuat ke publik, otomatis akreditas kampus, kepercayaan investor, dan minat calon mahasiswa baru dapat menurun drastis. Lalu ada budaya normalisasi korupsi. Otomatis membentuk lingkungan kerja yang permisif terhadap tindakan tidak jujur yang ditiru oleh staf administrasi bahkan mahasiswa. Selanjutnya, aspek hukum dan moral. Yang pertama, aspek hukum. Tindakan membuat nota fiktif demi mencairkan anggaran negara ataupun daerah atau dana publik memenuhi unsur-unsur tindakan pidana korupsi dan pemalsuan surat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 9 secara spesifik menjerat pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan yang sengaja memasukkan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi termasuk nota dan kwitansi keuangan. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur tentang tindakan pidana pemalsuan surat atau dokumen yang dapat menimbulkan suatu hak atau pembebasan utang dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sanksi administratif kepada ASN ataupun PNS jika oknum adalah aparatur sipil negara ia melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang dapat berujung pada penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Hendra Syaputra, NIM 09231053 dari kelompok 1 dari Prodi Teknik Perkapalan. Kali ini saya bersama rekan mahasiswa. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra dengan NIM 0324 Provinsi Teknik Mesin Angkatan 2020.
Jadi di sini saya ingin mewawancarai Chandra ini selaku mahasiswa tentang tema yang bakal kita bahas. Jadi yang pertama itu tuh bagaimana sih pandangan kamu, Chan, sebagai mahasiswa terkait hubungan judi online dan perilaku koruptif? Oke, baik, menurut saya, pandangan saya, judi online dan perilaku koruptif ini merupakan suatu hubungan yang sangat erat. Mengapa? Karena di mana judi online ini merupakan kasus tindakan yang sangat tidak baik dan merupakan salah satu alasan yang juga tidak dipandang baik oleh masyarakat, dan juga perilaku koruptif ini merupakan salah satu perilaku yang tidak benar dan tidak patut dicontoh untuk kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat sekitar. Jadi dua perilaku ini sama tidak baiknya gitu ya. Jadi kalau disambungkan ya nggak bakal bisa gitu ya. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut kamu nih, Chan, seberapa penting sih kita nih sebagai mahasiswa tuh mendapatkan pendidikan anti korupsi, atau kayak kita tuh udah dididik untuk tidak melakukan korupsi? Itu tuh seberapa penting sih menurut kamu? Oke, baik, menurut saya ini pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi kita, karena di mana di pendidikan anti korupsi ini kita banyak belajar, terutama kita belajar menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta integritas sejak dini. Dengan adanya pendidikan ini, kita mahasiswa itu dan juga atau masyarakat itu kita bisa mengantisipasi lah yang adanya korupsi di tingkat mahasiswa dan juga masyarakat, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan kondusif. Oke, terima kasih ya Chandra buat waktunya, sudah mau diwawancarain sama kita. Mungkin itu aja yang bisa aku tanyakan ke kamu. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selanjutnya saya akan mewawancarain anak muda di sekitar sini. Dengan siapa, Mas? Namanya? Saya Jaki. Jadi saya ingin menanyakan sekata dua kata pertanyaan tentang tema yang akan saya wawancarakan ini, Mas. Jadi yang pertama itu, gimana nih pendapat Masnya terhadap seseorang yang terlibat judi online, tetapi dia tuh dipercaya, Mas, untuk mengelola keuangan di sebuah instansi ataupun sebuah organisasi ataupun apapun itu, Mas? Baik, mungkin kalau menurut saya mungkin hal seperti itu kita tidak bisa membedakannya terus menjadi seorang yang memegang jabatan seperti memegang keuangan, contohnya bendahara seperti itu. Karena kalau yang kita tahu, judi online ini banyak orang yang menghalalkan segala cara buat nyari uang, apalagi termasuk keuangan yang sedang dia pegang sekarang. Takutnya itu malah menimbulkan dampak yang lebih besar pada perusahaan yang sedang terlaksana pada saat dia mengambil uang tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, jadi di pertanyaan keduanya, ada nggak sih, Mas, saran dari Mas untuk kasus-kasus seperti ini biar tidak terjadi lagi, untuk menanggulangi kasus-kasus seperti ini? Karena kan pasti banyak sekali kasus-kasus seperti ini terjadi di instansi, organisasi, ataupun apapun itu seperti Mas jelaskan tadi juga. Kira-kira ada nggak sih cara menanggulangi masalah ini agar tidak terulang kembali? Untuk menanggulanginya mungkin kita bisa kayak orang-orang yang kita ketahui kalau dia ini bermain judi online, apalagi dia seorang yang memegang kekuasaan, mungkin kita bisa memberikan dia cap lah bahasnya, entah cap berupa jejak digital ataupun sebagainya kalau dia ini pernah melakukan kejahatan yang seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, walaupun sekarang banyak yang bermain judi online, kita belum tahu siapa aja orang-orangnya. Nah, takutnya orang-orang itu bersindikat baik walaupun dia itu bermain judi online. Nah, itu bisa dia gunakan sebagai cara supaya dia itu mendapatkan jabatan, apalagi jabatan seperti keuangan. Seperti itu. Jadi kayak kita kan cari tahu dulu nih orang-orangnya, ya kira-kira dia ini terlibat nggak dalam judi online itu, agar kita lebih bijak dalam memilihnya, ya, memberikan mereka kekuasaan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Jack atas waktunya. Ya, mungkin segitu saja teman-teman untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Dari hasil wawancara yang telah kami dapat dari beberapa warga sekitar maupun mahasiswa, dapat dianalisis bahwa oknum ataupun orang-orang tertentu yang melakukan suatu tindak korupsi ataupun tindakan yang sangat merugikan, bisa dibilang merugikan kampus, merugikan beberapa pihak, yang mana orang luar tidak mengetahui tersebut. Dan dari beberapa orang yang telah kami wawancarai, mereka bahkan
sudah mempertegaskan bahwa mereka tidak setuju dengan oknum-oknum yang seperti itu, dan bahwasanya oknum-oknum yang melakukan melakukan perbuatan tidak baik seperti itu harusnya segera mendapatkan ganjaran yang setimpal, atau bisa dibilang agar penegasan hukum yang ada di lingkungan pendidikan harus dipertegas lagi agar oknum-oknum yang seperti itu tidak bisa melakukan perbuatan kecurangan seperti itu lagi. Baik, jadi dari beberapa materi yang telah kita bacakan dan juga jawaban dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat sekitar, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak orang yang tidak setuju dengan beberapa oknum yang memegang kekuasaan tetapi menyalahgunakan kekuasaannya dan bermain judi online. Jadi, ayo kita bisa lebih tegas dan lebih korektif dalam memilih suatu pemimpin ataupun pemegang kekuasaan agar dapat menjaga sebuah negara, instansi maupun organisasi kita dari sikap koruptif.